yukaffiruhu la yukaffiruha as-salatu was-siyamu wa ghairuhuma. Wahai para sahabat-sahabatku, ada sekian banyak dosa yang diantaranya dosa itu tidak bisa ditebus dengan salat, tidak bisa ditebus dengan puasa, tidak bisa juga ditebus dengan haji, tidak juga bisa ditebus dengan zakat. Pendek kata, ada di antara dosa yang tidak bisa ditebus dengan ibadah-ibadah seperti yang kita lakukan. Tentu saja pernyataan Rasulullah SAW ini membuat para sahabat terperangah, karena memang yang diketahui adalah sholat yang satu dengan yang lain itu menghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Itu yang paling sering kita dengar. Haji yang satu dengan haji berikutnya adalah pelebur dosa yang terjadi di antara kedua ibadah haji. Wudhu yang satu kepada wudhu yang lain adalah penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Salat subuh dan zuhur adalah penghapus dosa yang terjadi yang dilakukan oleh seseorang dalam koridor waktu antara ba'da subuh sampai zuhur. Salat zuhur ini dan salat asar nanti adalah penghapus dosa yang dilakukan pada saat setelah zuhur sampai asar. Bahkan Rasulullah SAW sering menyatakan, siapa yang ingin terbebas dari dosa setiap saat, tetapkanlah dirimu, biasakanlah dirimu dalam posisi tetap suci. Bukan berarti kemudian mau buang air ditahan, mau pipis ditahan, bukan seperti itu. Tapi dalam pengertian setiap kali dia batal wudhu, maka segera wudhu lagi. Itu juga merupakan penghapus dosa yang sangat efektif bagi orang yang mau melakukannya. Tetapi ternyata Rasulullah SAW dalam satu kesempatan menyatakan ada sebuah dosa, ada di antara dosa yang dilakukan oleh manusia yang tidak bisa lebur dengan amalan-amalan ibadah seperti itu. Maka para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, kalau ibadah bermunajat, sujud dan rukuk kepada Allah, wudu setiap saat, tahajud malam, salat duha dan lain sebagainya, itu pun tidak bisa untuk melebur dosa yang dilakukan manusia, lalu dengan apa lagi kami harus menebusnya? Yang lebih membuat kaget para sahabat dan sempat menjadi renungan yang sangat panjang dan menyedihkan, seolah-olah mendadak para sahabat berselimut dengan duka adalah Rasulullah menyatakan, ada di antara dosa yang tidak bisa ditebus dengan ibadah-ibadah itu, tetapi ditebusnya harus dialami kesulitan mencari penghidupan. Ada di antara dosa yang dilakukan manusia tidak bisa ditebus dengan sholat, tetapi cara menebus dosa itu adalah dengan cara Allah berikan kesulitan hidup dia. Apabila kita perhatikan, berarti ini antara kesulitan hidup, antara susahnya lapangan pekerjaan, sulitnya ekonomi, sulitnya pelanggan baru, nolnya pertumbuhan korporasi, bisa sangat boleh jadi kalau demikian itu ada di antara dosa-dosa itu yang menjadi penyebabnya. Lalu Allah memberikan tebusan kesempatan menebus dosa itu dengan cara orang itu mengalami kesulitan luar biasa di dalam mencari penghidupan. Sampai di sini para sahabat juga masih kelihatannya belum paham apa sebenarnya dosa yang model seperti itu. Dosa tidak bisa ditebus dengan sholat, puasa, zakat, haji, tapi cara menebusnya harus dengan kesulitan, mengalami kesulitan hidup. Pada
kesulitan hidup sendiri cenderung bisa melahirkan dosa baru. Bukankah orang yang mengalami kesulitan hidup lalu bisa menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuannya? Artinya kesulitan hidup bisa melahirkan dosa baru. Bahkan konon ada sebuah hadis kadal faqru kufran. Bukan sekedar dosa, kefakiran dan kesulitan hidup itu, tetapi bisa melahirkan kekufuran. Maka para sahabat juga minta penjelasan kepada Rasulullah, wahai Rasul, dosa apa yang kira-kira tidak bisa ditebus dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat dan lain sebagainya, tetapi harus ditebus dengan kesulitan hidup. Betapa sedihnya ketika dosa harus ditebus dengan mengalami kesulitan hidup, padahal kesulitan hidup itu sangat potensial melahirkan dosa-dosa yang lain. Rasul kemudian menyatakan, ala tidakkah kalian ingat firman Allah, kulu wasrabu wa la tusrifu, makan dan minum dan berkonsumsilah kalian, tetapi jangan berlebihan. Dosa yang tidak bisa ditebus dengan puasa, sholat, zakat dan haji, tetapi harus ditebus dengan mengalami kesulitan hidup, adalah dosa akibat sikap boros dalam kehidupan. Oleh karena itu, kalau bicara soal boros dalam kehidupan, maka ini sangat potensial bisa menimpa semua orang secara pribadi, bisa juga menimpa secara korporasi, bisa juga menimpa sebagai seorang warga negara, tapi juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan dosa berupa berlebihan dalam hidup, dalam berkonsumsi dalam kehidupan ini, berlebihan di dalam membiayai kehidupan ini adalah yang dilakukan oleh negara atau oleh pemerintah. Oleh karena itu, fenomena keinginan untuk hidup secara ekonomis, untuk hidup secara sederhana itu bukan dalam rangka kepentingan bisnis semata. Jika perusahaan ingin tetap selamat dan baik, salah satu kiatnya adalah hindarkan dari segala bentuk pemborosan. Anehnya memang kadang-kadang pemborosan itu justru dianggap sesuatu yang bisa dicarikan justifikasi. Satu kegiatan pokoknya boleh asal justifikasinya ada. Padahal pertanyaan yang penting secara spiritual adalah, betulkah membuat justifikasi untuk kegiatan itu? Oleh karena itu, pernah saya sampaikan, kebenaran itu dalam konteks perusahaan, dalam konteks sosial kita, ada kebenaran administratif, yang penting aman dari internal auditor, ada kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki ini menyangkut adalah pertimbangan-pertimbangan spiritual kita. Apakah pekerjaan ini cukup dilakukan di kantor ataukah harus dibawa keluar area kantor? Pertimbangan-pertimbangan justifikasi sangat berpengaruh besar pada akhirnya terjadi pemborosan dan tidak pemborosan. Persoalannya menjadi pemborosan dan tidak pemborosan, lalu kita selamatkan dengan cara diberikan justifikasi. Seolah-olah ketika melakukan pemborosan itu lupa bahwa pemborosan seolah-olah hanya hubungan pegawai dengan perusahaan, padahal pemborosan itu secara Islam adalah dosa, karena itu dilarang oleh Al-Quran. Kulu wasrabu wa la tusrifu. Di dalam surat Al-Furqan Allah menyatakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Salah satu hamba Allah yang baik, kalau hamba Allah ini kumpulan manusia dalam sebuah korporasi, maka kemudian korporasi yang baik kira-kira juga begitu, adalah idza anfaqu lam yusrifu. Ketika membelanjakan anggaran barangkali tidak berlebih-lebihan, walam yakturu, tapi juga tidak pelit. Wa kana baina zalika qawama, tetapi ada di antara itu. Oleh karena itu, Islam sebenarnya agama yang sangat
sangat mendukung Islam sebenarnya syariat Islam sebenarnya syariat agama yang Allah berikan untuk keberuntungan manusia dunia dan akhirat. Bukan saja pribadi tetapi juga korporasi, bukan saja warga negara tetapi juga sampai ke tingkat bangsa. Hanya sayangnya agama Islam sering kita dengar dikeluhkan sebagai aksesoris. Agama Islam belum dijadikan syariat dalam pengertian jalan dan cara hidup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa ada sebuah dosa yang tidak bisa ditebus dengan sholat dan ibadah yang lainnya, tapi harus ditebus dengan sulitnya mencari penghidupan, mudah-mudahan tidak menimpa pada perusahaan kita. Untuk menghindarkan itu, maka sikap keikhlasan untuk menjadi orang jujur, sikap keikhlasan untuk menjadi orang yang rela mencapai kebenaran hakiki, tidak semata-mata kebenaran administratif. Mudah-mudahan hal ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi rizkina وبارك لنا في كل ما أعطيتنا وسلمنا وأولادنا وذرياتنا وشريكتنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.